Wajah Sang Primadona bagian kedua. Karangan ditulis oleh Coco Haya. Si nenek lantas menceritakan masalahnya mengenai barang miliknya yang ketinggalan di dekat persimpangan. Security yang berjiwa besar itu langsung menunjukkan sikap ringan tangannya. Namun tanpa sepengetahuannya, si nenek mengeluarkan pentungan kecil dari dalam tasnya. Begitu si security berjalan terlebih dahulu ke depan, pukulan keras menghantam kepala belakang security tersebut. Meski kesulitan, si nenek berhasil menyembunyikan manusia yang tidak berdaya itu ke taman yang penuh semak-semak. Setelah melakukan aksinya itu, si nenek bergegas menuju trafo dan langsung memadamkan panel listriknya. Kemudian si nenek menuju ke kediaman si artis. Dari dalam gerbang muncul security yang satu lagi dengan senter di tangannya. Ia berjalan di sekitar gerbang dengan sikap kebingungan, seperti sedang mencari seseorang. Tanpa sepengetahuan si security yang lalai itu, nenek itu dengan mudah menerobos masuk ke dalam kediaman artis tersebut. Hai Sobat Podcast, jumpa lagi dengan Mimin Freddy. Hari ini kita ketemu lagi dengan membahas topik sambungan dari podcast cerita pendek kemarin yang berjudul Wajah Sang Primadona. Dan kali ini bagian keduanya kita akan tahu nih siapakah si nenek misterius ini guys. Mimin juga penasaran, nenek sakti. Oke, baiklah, just kidding ya. Apa kabar Sobat Podcast? Semoga hari kalian menyenangkan semua dan kalian semua dalam keadaan sehat. Podcast radio selama bulan April 2021 akan membahas tentang cerita pendek yang pasti akan membuat kalian semua penasaran. Dan mohon maaf karena satu dan lain hal, selama bulan April ini live streaming ditiadakan dulu ya. Tapi bagi-bagi pulsa tetap ada loh. Nanti di akhir podcast ini kami akan menyampaikan tebak gambar, dan kalian jika ada yang sudah bisa menebaknya silahkan tulis jawabannya di kolom komentar ya yang di bawah. Dan jawaban ditunggu paling telat malam ini guys. Dan sebelum kita lanjut seperti biasa, kiranya kami didukung dengan mengklik tombol subscribe-nya ya. Dan bagi yang sudah mendukung kami, sudah mensubscribe kami ucapkan terima kasih. Baik, kita lanjut. Kita akan mengetahui siapakah si nenek ini. Baru saja ia memasukkan tubuhnya ke dalam bak air hangat, mendadak lampu padam. Ia berteriak memanggil pelayannya, namun tidak ada jawaban sama sekali. Pada kemana tuh? Ingin rasanya ia bangkit, namun rasa malas menghinggapinya. Kegelapan membuatnya menjadi kebingungan, kehilangan arah, bahkan memunculkan rasa takut pada dirinya sendiri. Akhirnya keputusan diambil, bergegas bangkit dan masih dalam handuknya. Ia meraba-raba mencoba menuju salah satu lemari tempat ia biasa menaruh lilin dan korek api di dalamnya. Hanya berselang 5 menit ia menemukan lemari itu dan membukanya, dan dengan cepat menyalakan korek apinya, bayangan hitam muncul mendekatinya guys. Jadi cerita horor gini ya.
Bayangan hitam itu muncul mendekatinya dari belakang. Bayangan wanita yang semakin jelas menjadi sosok wanita tua yang memegang sapu tangan merah yang telah dioleskan kloroform sebelumnya. Mulutnya dibekap hingga pingsan akibat pengaruh obat bius yang dibasahi sapu tangannya. Wanita tua itu mengeluarkan jarum suntik berisi cairan penghilang rasa sakit, lantas menyuntikkannya pada tubuh artis itu. Kemudian ia mengeluarkan kembali benda tipis kecil dan tajam dari dalam tasnya, sebuah silet. Aduh, ini nenek siapa ini? Serem amat. Oke, baiklah, kita lanjut guys. Sementara itu security yang kebingungan tadi bergegas menuju panel listrik. Ia sempat terperangkap mendengar lolongan Anjil dari kejauhan saat sedang berjalan menuju panel listrik yang terletak di dekat persimpangan. Tidak beberapa lama listrik kembali menyala. Begitu ia mengaktifkannya kembali, baru saja rasanya lega menyambanginya. Mendadak malah rasa kaget begitu melihat pelayan yang biasa mengantar makanan untuk tuannya muncul dengan wajah pucat ketakutan bersama sopir yang datang menghampirinya di dekat trafo itu guys. Terdengar kembali lolongan panjang dari beberapa ekor anjing di kejauhan membuat ketiganya sempat kaget. Si pelayan dengan agak terbata-bata langsung melaporkan tentang kejadian di lantai atas kepada security yang baru menghidupkan panel listrik. Tanpa mereka sadari, seseorang nenek keluar dari ruangan itu, menuruni tangga, membuka gerbang, berjalan begitu tenangnya di bawah terangnya bulan purnama di malam hari itu. Oh, santai amat nih si nenek ya. Wajah yang begitu indah, aku memuji-mujinya sambil mendengarkan berita duka dari artis yang kusukai itu. Di depan cermin, aku kegirangan menatap wajah yang ada di dinding kamarku dan kini seolah-olah sedang bergerak-gerak, tersenyum, bernyanyi-nyanyi, bahkan kini suaranya terdengar lebih merdu. Akhirnya aku dapat menyentuh wajah itu, mengelus-elusnya dan perlahan karena takut bila mana kalau terlalu kuat mengelus akan menjadi rusak. Oh, wajah ini begitu mempesona, sempurna dan aku 100% sempurna. Aku merasa begitu. Aku bernyanyi-nyanyi dengan lagu-lagu yang biasa dibawakannya saat pentas. Aku memperagakan semua hal tentangnya, mulai dari cara berjalannya, berbicara, tatapannya, senyumannya. Oh Tuhan, benar-benar persis aku seperti mimpi saja bertemu dengannya. Kemudian aku tertawa keras karena ini bukanlah mimpi. Melihatnya ini nyata, aku tertawa lagi. Aku menyaksikan juga segala sesuatu yang berada di kamarku dan kini wajah-wajah menempel itu adalah wajahku. Aku sangat berterima kasih terlebih sekali kepada cermin yang saat ini berada di hadapanku. Sempurna, begitulah menurutku. Aku tertawa, aku puas, aku menyentuhnya, tapi kini aku takut terhadap orang bila mana melihatku saat ini. Aku hanya takut kalau mereka berubah menjadi mengagumiku seperti dirinya dikagumi orang kebanyakan. Oh Tuhan, sekali lagi aku berkata, sungguh sempurna apa yang telah Kau ciptakan ini. Persetan dengan orang lain karena yang terpenting sekarang aku bisa menyentuhnya.
Dan waktu berjalan seminggu kemudian aku mendengar berita pagi dan sangat sesuai harapanku. Aku tersenyum melihatnya ditemani secangkir susu hangat. Sekarang ini ia telah berhasil melewati masa-masa kritisnya. Luka-lukanya telah membaik dan dirinya kini siap melakukan operasi plastik. Wajah yang bagaimana ia yang terlihat nantinya, gumamku tak sabaran untuk melihat wajah baru sang artis. Sebulan kemudian muncul berita kalau dia telah kembali dari luar negeri setelah melakukan operasi pada wajahnya itu. Media mengatakan kalau biaya yang dikeluarkan untuk operasinya hampir mencapai 1 miliar. Waktu sebulan yang cukup lama untuk sebuah operasi karena ia telah banyak menunda jadwal kegiatannya sebagai artis selama ini. Aku kaget mendengarnya karena wajahnya akan ditampilkan saat pementasan lagu terbarunya. Padahal kabarnya lagu ini akan dibawakannya 1,5 bulan yang lalu, namun peristiwa itu mengubahnya. Aku bergegas kembali membeli tiket konser itu. Sungguh beruntung karena aku termasuk 100 orang pertama pembeli tiketnya. Sehingga mendapatkan kaos bergambar. Aku tertawa melihat wajah di pakaian itu ternyata mirip denganku. Tidak kurang dalam waktu 1 jam, ribuan orang telah memenuhi lapangan konser hanya untuk menantikan wajah fans tercintanya saja. Termasuklah diriku yang kini bergaya aneh menggunakan sial yang kugunakan menutup separuh wajahku. Topi musim dingin, baju hangat, dan tidak lupa kacamata bening. Aku terlihat seperti orang yang sedang menghadapi musim penyakit dan sekarang dapat dikatakan aku nampak sekarat dengan penampilan begini. Kulakukan ini hanya untuk menutupi wajahku saja. Lampu tiba-tiba padam sejenak lalu kemudian menyala kembali dibarengi dengan tersingkapnya tirai yang berada di atas panggung. Suara penonton bergemuruh menyaksikan itu. Seketika semuanya terdiam karena tirai yang tersingkap itu tidak nampak apa-apa sedikit pun, seperti hanya ruang kosong saja. Mendadak lampu tembak mengarah kepada para penonton, lebih tepatnya ke arahku. Astaga, aku terkejut. Bukan main. Aku kini merasa sedang ditelanjangi dan mungkin saja aku akan ketahuan sebentar lagi. Bagaimana ini? Tidak, tunggu dulu. Sepertinya bukanlah aku yang mereka maksud, tapi wanita yang tepat berada di belakangku dengan dandanan yang begitu anggun dan mempesona dalam balutan gaun hitam berenda-renda seperti bintang yang bersinar. Inilah dia yang kita tunggu-tunggu, seru pembawa acara dengan penuh semangat. Pembawa acara langsung menyebut namanya, nama yang benar-benar tidak asing lagi padaku. Ia maju ke atas panggung dalam sorotan cahaya lampu tembak bersama 5 laki-laki pengawalnya yang berbadan besar. Semua penonton bergemuruh senang ingin menyentuhnya, namun dihalangi kelima orang itu. Ia terus berjalan dalam kebalutan kain sutra hitam yang menutupi wajahnya. Hingga tibalah ia di atas panggung, namun sebelum ia menunjukkan wajah barunya, mendadak layar yang ada di dekat panggung menyala terang.
Semua kenangan pada wajah-wajah lamanya diperlihatkan. Penonton sangat histeris menyaksikannya. Sungguh aku tidak dapat membendung kebahagiaan ini juga, sehingga aku turut menjerit-jerit menyaksikannya. Dan akhirnya ia pun memperlihatkan wajah barunya diiringi musik orkestra dramatis sekali, pikirku. Kali ini penonton terdengar lebih histeris lagi melihat wajah barunya. Aku melihatnya tampak terkejut. Sungguh cantik, tetapi sedikit pun aku tidak tertarik. Sungguh aku tidak begitu tertarik dengan wajah itu lagi. Wajah yang asing bagiku, tidak seperti yang berada di dinding kamarku. Apa yang mereka pikirkan? Bukankah wajah baru itu hanyalah wajah plastik? Tidakkah mereka menyadari seharusnya mereka lebih mengagumi wajah sebelumnya karena langsung berasal dari Tuhan? Aku ingin meludahinya, jijik menatap wajah hasil karya manusia itu. Saya sangat bersyukur ternyata Tuhan masih mengizinkan saya hidup dan juga mengizinkan saya untuk dapat berkarya kembali. Namun sebelumnya saya juga mohon maaf kepada para penggemar saya karena insiden ini membuat kalian yang setia kepada saya begitu khawatir. Bahkan saya mendengar sebagian besar penonton berseru terharu yang melanjutkan kembali setelah seruan tadi terhenti. Bahkan saya mendengar kalau para penggemar saya sempat mendemo salah satu stasiun televisi yang membuat berita tentang kematian saya di atas peristiwa itu. Ia menghela, saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali kepada seluruh penggemar setia saya. Ia menyeka air matanya yang sejak tadi menetes membanjiri wajahnya. Mungkin karena kasus ini saya kembali merasakan meja operasi, dan ini untuk kedua kalinya setelah sebelumnya saya pernah melakukannya. Mungkin tidak ada yang tahu. Hal ini saya lakukan sebelum saya benar-benar seperti sekarang ini. Lantas muncul di layar wajah yang sangat asing bagi kami semua, seorang gadis berambut panjang, mata sipit. Di wajahnya banyak sekali plak hitam seperti ribuan kutu. Ya, inilah wajah saya sebelumnya. Mengapa saya menunjukkan ini kepada kalian? Pikiranku mulai menerawang jauh tentang wajah mengerikan itu. Jadi semuanya itu palsu. Aku bergidik, terasa hendak muntah menyadari kenyataan itu. Tiba-tiba aku mulai kepanasan dan panas ini menyerang ke seluruh tubuhku seperti ribuan semut yang hendak menggorogoti tanpa ampun. Diawali dari kulit kepala sampai perut menuju kemaluan dan berakhir pada kedua telapak kaki aku. Karena dari sinilah saya mulai mengetahui pentingnya rasa syukur terhadap apa yang Tuhan berikan kepada saya. Setelah dahulunya saya mengoperasi wajah, kesombongan pun muncul dari dalam diri saya. Ia terus bercerita tentang masa lalunya. Saya tidak menyangka saat terbangun melihat wajah saya yang telah rusak hingga saya menangis menjerit dan tersadar akan Tuhan. Dan seandainya bila Tuhan mengizinkan kembali untuk menyembuhkan wajah ini, apapun aku akan berjanji dan menunjukkan wajah asli saya kepada para penggemar saya. Ini akan menjadi cambuk bagi saya ketika muncul kesombongan kembali dalam diri saya, dan juga saya akan membangun sebuah panti yang akan menampung orang-orang tunawisma yang menangis menceritakan dirinya sementara hatiku mendengarnya menjerit kepanasan. Tuhan mengabulkannya, maka dari itu sesuai janji saya telah melakukannya. Untuk kalian semua para penggemar, saya akan membawakan lagu-lagu hasil ciptaan saya sendiri yang judulnya adalah Bersyukur.
Kepalaku rasanya mau pecah mendengar itu semua. Aku langsung balik badan, berlari pulang dan tidak ingin mendengar semuanya itu. Aku muak dengan omong kosongnya. Masih dalam wajah berpeluh keringat, ku robek semua posternya yang ada di kamarku. Fotoku dan dirinya juga aku robek. Pikiranku kini kacau akan dirinya. Sampai ku coba membuangnya jauh-jauh meski tetap tidak bisa. Sampai keesokannya harinya aku bangun pagi, ku dapati wajahku nampak memerah. 2 hari kemudian muncul nanah dan mulai menggelembung pada hari keempat. Seminggu kemudian aku sudah berada di rumah sakit. Dokter tidak mampu melakukan apapun pada wajahku yang mulai membusuk. Jadi disarankan agar aku melakukan operasi ini di luar negeri. Aku akhirnya dikirim ke luar negeri untuk menyembuhkan terlebih dahulu wajahku yang membusuk. Setelah sembuh, operasi pun dilakukannya. Dan sebulan kemudian, aku kembali di depan cermin menatap wajahku. Mataku terlihat sipit, di pipiku banyak sekali plek-plek merah seperti ribuan kutu menempel. Aku lantas tersenyum melihat ini semua dan berkata, aku menyukainya. Yup, demikian guys podcast cerita pendek kita kali ini. Wajah Sang Primadona bagian 2. Semoga cerita pendek ini dapat menghibur kalian. Dan biasa semua jawabannya ada di tangan kalian. Tulis komentar kalian di kolom deskripsi ya. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, kami tunggu dukungan kalian. Silahkan klik tombol subscribe-nya untuk mendukung kami. Baik, kita akan langsung masuk ke tebak gambar. Dan seperti biasa, tampaknya ini masih terjadi atau menjadi kesulitan bagi kalian. Kalian bisa baca ada keterangannya di layar. Kalian silakan menjawabnya. Tulis jawabannya di kolom komentar di bawah ya. Dan paling telat malam ini, besok tidak akan berlaku lagi. Oke baik, jika kalian berhasil menjawabnya, kami akan memberikan pulsa gratis ke handphone kalian. Baik, sebelum kita closing, kami sangat membutuhkan dukungan support kalian untuk peningkatan dan perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga memberikan komentar di deskripsi untuk melengkapi kami. Dan terima kasih bagi yang sudah subscribe ya. Kami juga mengundang kalian untuk menghubungi pesawat telepon 089530945819 bagi kalian yang ingin mungkin curhat-curhat cantik atau mungkin kalian ingin membahas UMKM kalian, atau mungkin selama ini ada masalah yang terpendam, mungkin bos kalian suka memarahi kalian, atau juga mungkin hewan peliharaan Anda yang sering rewel, atau apa aja yang kalian bisa ngobrolin di sini. Kita bisa rundingan, nanti direkam. Kalau dengan izin kalian nanti akan dipublish dan semuanya dapat membantu permasalahan kalian. Silakan hubungi nomor telepon admin ya. Oke baik, sedikit informasi, selama bulan April ini memang kita tidak bisa live streaming. Mungkin diawali di awal Mei nanti. Siaran kita mulai dari Senin sampai Jumat setiap hari pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, demikian guys podcast kita hari ini, dan kita akan bertemu lagi dengan cerita pendek yang menarik besok hari pastinya di channel yang sama. Makanya kami berharap kalian mendukung kami supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari podcast ini. Akhir kata, Mimi Freddy mohon pamit. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Koreksi dan idenya silahkan tulis di kolom di bawah ya untuk kemajuan channel podcast ini. Tetap jaga kesehatan kalian, gunakan masker, cuci tangan, istirahat yang cukup, olahraga ringan untuk menjaga stamina dan imunitas kalian. Dan jika tidak penting-penting banget, tidak perlu keluar guys. Tapi jika kalau kalian harus keluar, gunakan masker
dan jauhi kerumunan. Oke, selamat istirahat. Sampai jumpa besok. God bless you all.